berjumpa dengan kami dalam dialog ruang diskusi yang akan membuat teman-teman memiliki atau mendapat pengetahuan baru. Nah, sebelum kita memulai diskusi pada hari ini, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama aku Cecilia dan juga rekan aku. Halo, perkenalkan, nama aku Lisa. Nah, kami adalah mahasiswi dari Universitas Sananda Dharma, Prodi Pendidikan Keagamaan Katolik. Kami akan menemani teman-teman selama beberapa waktu ke depan. Nah, jadi pastikan teman-teman terus mengikuti diskusi kami pada hari ini. Nah, teman-teman, pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai kesehatan mental. Seperti yang kita tahu, bahwa banyak sekali orang muda yang kehilangan harapan ketika menghadapi suatu masalah dalam kehidupannya. Nah, tapi kita sebagai orang muda Katolik, tentunya harapan dalam diri kita itu tidak boleh padam, terutama dalam kehidupan pada dunia yang semakin menuntut kita. Tentu seringkali kita pasti ingin menyerahkan, namun percayalah, Yesus akan selalu hadir bersama kita. Dialah sahabat yang akan selalu ada ketika kita merasa sedih, merasa galau. Nah, jadi apakah teman-teman sudah siap untuk berdiskusi bersama kami? Yuk, kita mulai diskusinya. Halo Cecilia, bagaimana kabarmu hari ini? Baik sekali, bagaimana kabarmu sehat? Aku juga kabar asli baik ya. Nah, pada pertemuan kali ini, tapi mau berdiskusi apa sih? Tapi mau ngobrolin apa? Nah, bisa. Jadi hari ini kita itu mau ngobrolin, mau berdiskusi mengenai sebuah tema. Nah, temanya itu menemukan harapan di tengah luka. Nah, kita mau ngobrol ini, kita akan ada membicarakan dengan pasti dong, kita juga akan sedikit membahas mengenai dokumen gereja, yaitu Kristus Vivit atau Kristus Hidup. Nah, FYI, dokumen ini itu tuh tulisan Paus Fransiskus buat kita kaum muda. Nah, jadi tujuan dokumen ini itu biar kita tuh sebagai orang muda menekankan kehadiran Kristus dalam kehidupan kita. Dan juga Paus Fransiskus itu melihat bahwa orang-orang muda ini berpotensi untuk menjadi generasi penerus gereja. Wah, berarti dokumen ini sangat ditujukan kepada kaum muda ya, yang sebutnya sekali. Nah, sebelum kita masuk ke dalam diskusi di dalam ini, apa sih definisi atau diskusi dari luka dan harapan itu yang akan kita bahas pada diskusi kita hari ini? Kenapa sih ini apa yang Nah, pertanyaan awal yang bagus. Jadi, maksud dari kata luka ini bukan berarti luka secara fisik ya, kayak habis jatuh apa kebentur gitu, tapi luka yang ada di dalam hati kita gitu. Jadi luka yang ada di dalam batin kita karena terjadi karena berbagai faktor. Tetapi nggak itu doang. Jadi kita tuh juga membahas luka dalam konteks sosial. Nah, kita kan bisa lihat ya di luar sana banyak banget orang muda yang memiliki luka tapi nggak pernah diungkap gitu, dipendam aja. Terutama kita juga tahu kalau dunia sekarang tuh kayak semakin kejam, keras, kayak selalu menuntut gitu. Jadi berbagai hal tuh kayak bisa terjadi, kayak diskriminasi, eksploitasi, ketimpangan gender, kegagalan dalam hidup, ketidakadilan dan sebagainya. Nah, itu tuh juga bisa menjadi luka gitu bagi orang-orang muda. Nah, lalu dengan harapan mereka jadi seperti yang kita tahu gitu, kalau kita memiliki sebuah luka, tentu kan kita nggak diem aja ya kan. Pasti kan kalau misal kita punya luka di tangan, luka di lutut, pasti kita kan langsung cari obat gitu biar nggak terinfeksi. Nggak mungkin dong kita diem aja, pasrah, lukanya dibiarin aja. Nah, jadi harapan di sini itu hadir sebagai obat atas luka yang kita alami. Di mana harapan itu bisa datang, bisa hadir dalam kehidupan kita yang melalui Yesus. Kita menemukan harapan yang bisa membuat kita mengobati dan melawan rasa sakit dari luka tersebut. Nah, nanti pada akhirnya kita bisa membuat aksi konkret gitu
dengan aktif dalam pelayanan gereja, melalui pelayanan-pelayanan kita aktif di gereja, itu juga kita bisa mencari pengharapan ya. Yang aku sangat setuju ya sama itu. Nah di sini aku juga seringkali merasa kehilangan ya. Rasanya selalu ingin kita dengan perjalanan semakin masalah yang datang suatu masalah yang kita selalu kali mengalami secara bersamaan. Dan kayak berat sekali gitu menghadapi ini. Kita kan sebagai mahasiswa ya, kita juga pernah yang tidak memiliki siapa-siapa, kita menjadi kedua orang tua. Tapi selain juga dengan berbagai pengalaman di masa lalu, tentu dalam hidup ini ada banyak hal yang tidak dapat. Tapi kita juga perlu ingat kalau kita itu nggak sendiri, walaupun kita mahasiswa perantau, nggak punya siapa-siapa di sini, tetapi Yesus itu selalu hadir di bersama kita. Nah, dia kan sahabat kita nih yang selalu ada untuk kita. Jadi jika kamu atau aku atau kita mempunyai masalah, ya lebih baik atau ya kita datang ke Yesus, karena Yesus loh dia mau untuk mendengarkan segala keluh kesah kita. Nah, menurut Kak Ira sendiri, apakah aku bisa menjadi harapan bagi sesama kita yang sedang dalam tentu kita juga bisa jadi harapan buat orang lain bersama kita. Yang kayak aku udah obrolin tadi, kalau Yesus itu bisa hadir lewat orang-orang terdekat atau bahkan orang lain kita juga bisa jadi wujud nyata Yesus hadir memberikan harapan untuk sesama kita. Bahkan suatu saat cukup kita datang menemani teman kita yang lagi sedih atau lagi galau, kita dengerin cerita dia, itu pun sudah cukup memberikan harapan gitu bagi sesama kita. Nah, tapi bagaimana sih pandangan gereja mengenai hal ini? Apakah gereja berdiri kepada orang yang menghadapi hal ini, atau bagaimana? Gereja pasti tentu sangat peduli ya sama kaum muda, terutama ya tadi Francis Kurs melalui dokumen Kristus Vivid gitu ya, menunjukkan kepeduliannya terhadap kaum muda, terhadap orang muda. Nah, dalam dokumen Kristus Vivid tadi, dalam artikel nomor 115, nah di situ menyampaikan bahwa baginya kalian benar-benar berharga. Kalian bukanlah tidak berarti, kalian benar-benar penting baginya, karena kalian adalah perpanjangan tangannya. Maka dari itu, saya memberikan perhatian kepada kalian dan mengingat kalian dengan kasih. Nah, dari titipan tersebut ditunjukkan bahwa Allah sangat mengasihi kita dan juga ingin menyelamatkan kita gitu, dari luka-luka yang kita alami tadi melalui gereja. Melalui gereja, Allah menyelamatkan kita dan juga menghadirkan harapan dalam hidup. Jadi, gereja itu menunjukkan kepeduliannya melalui cara yang nyata dan penuh kasih. Salah satunya adalah dengan menyediakan seperti pendampingan rohani dan pastoral. Nah, gereja itu juga menghadirkan komunitas dan kegiatan untuk kaum muda seperti retret, koleksi, persekutuan doa. Kayak pasti kan kita tahu nih, di setiap kali kan ada komunitas OMK dan pasti mereka juga mungkin paling nggak setahun sekali, setahun 2 kali pasti melaksanakan retret, koleksi. Nah, itu juga bisa menjadi sarana gitu untuk para kaum muda menemukan harapan. Nah, setelah kita melihat diskusi menurut Kak Saskia sendiri, apakah ada ayat suci yang bisa membantu kita untuk lebih percaya bahwa negara itu selalu ada meskipun di Tuhan? Nah, ada nih, aku punya ayat kitab suci yang relate sama obrolan kita. Jadi ayatnya itu Matius bab 5 ayat 4-14 itu sabda bahagia. Yesus memberikan penghiburan dan pengharapan bagi mereka yang sedang mengalami luka dan kesulitan. Nah, di situ Yesus berkata, berbahagialah mereka yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Nah, dari ayat itu menjadi pengingat bagi kita gitu, bahwa Tuhan tuh pasti hadir, Yesus tuh hadir, menguatkan kita dan memulihkan hati kita.
Meskipun kita sedang mengalami luka, kita lagi galau, kita lagi sakit, nah kita itu punya nilai yang besar, gitu. Kita berharga, dan juga kita mempunyai misi mulia, kita punya panggilan yang Allah percayakan. Gitu. Jadi kita itu diminta untuk jangan menyerah dulu, gitu. Walaupun sebenarnya apapun hidupmu, kamu tuh masih berharga, kamu masih punya tugas di dunia ini. Jadi melalui luka yang kita alami, melalui pengalaman buruk yang kita alami itu, apa sih yang Allah tuh mau ngomong apa sama kita? Maka dari itu Allah sanggup menjadikan pengalaman pahit yang kita alami tadi itu sebagai pintu bagi pertumbuhan dan penghiburan, baik bagi kita sendiri maupun orang lain yang juga terluka. Lalu bagaimana dengan teman-teman yang sudah merasakan kuliah ini? Apakah mereka juga bisa merasakan harapan yang sama dari kamu atau bagaimana? Pasti buat teman-teman yang sudah kehilangan iman gitu, karena sudah nggak keras lagi, nggak percaya lagi Tuhan tuh Yesus tuh hadir nggak sih? Nah tentu mereka juga masih bisa merasakan gitu harapan dari Allah. Nah kasih dan pengharapan Allah itu nggak pernah pilih-pilih gitu. Allah nggak mungkin kasih memberi pengharapan tuh ke ini doang, ke itu doang, tapi rata dan selalu tersedia bagi siapa saja, meskipun mereka merasa jauh atau bahkan berpaling dari Allah, tapi Allah sendiri selalu membuka tangan, mau menerima dan memulihkan hati mereka, sama seperti gembala yang mencari dombanya yang hilang. Nah Allah itu selalu menanti, dan ketika teman-teman yang hilang arah tadi balik lagi, ya Allah mau menyambut mereka. Sekarang aku jadi sadar bahwa kita tidak pernah sempat sendirian, pasti akan ada Allah dan Tuhan kita yang selalu menemani kita. Yesus akan selalu membimbing perjalanan kita, selalu membantu kita dan memberikan pilihan kita. Nah dari sini aku percaya dengan iman dan pengharapan yang telah kita berikan, kita akan melakukan perjalanan untuk terus melakukan depan, meskipun ada yang luka dan rintangan yang selalu datang dari setiap proses kita. Selalu di sini juga kasih akan selalu menjadi cahaya untuk kita menuju rahasia. Kita tidak hanya dikuatkan saja, bahkan terus memberikan dan mendatang bagi mereka di sekitar kita, dan juga mungkin sedang yang lain. Kita jadi bisa menghadapi setiap tantangan dengan keyakinan bahwa Tuhan, bahwa Yesus selalu menuntun kita menuju hidup yang lebih baik. Jadi, marilah kita mulai berpegang pada Tuhan, kita mulai berharap pada dan percaya bahwa kasih dan harapannya itu akan berlaku. Nah, di Kak Sisi dan teman-teman semuanya, sisi kita dan ini pastinya sangat memberikan pengharapan bagi sisinya apapun diri kita. Dan seringkali kita masih merasa menyerah dan di dalam perjuangan itu karena banyaknya cobaan-cobaan yang datang di setiap proses kita. Di sini saya juga berharap supaya teman-teman bisa menyimpan harapan yang berkah. Nah, aku juga berharap yang sama. Semoga apa yang kita obrolkan, apa yang kita diskusikan hari ini tuh dapat membantu teman-teman menemukan dan terus mencari pengharapan di tengah keterpurukan luka yang sedang kita alami. Sebagai kaum muda, seringkali kita kehilangan harapan atas hidup yang begitu dinikmati. Berbagai tekanan kita dapatkan, tekanan dari kampus, lingkungan kerja, dari rumah, atau bahkan juga lingkungan sosial. Semua itu membuat kita merasa letih, cemas, dan rapuh untuk maju. Namun, di tengah segala beban ini, kita diajak untuk tetap menaruh harapan kepada Yesus dan percaya bahwa Dia tidak pernah meninggalkan kita. Meski perjalanan hidup terasa berat, kasih-Nya selalu menyertai kita, memberi kita kekuatan untuk bangkit dan menemukan makna baru dalam setiap langkah yang kita ambil. Semoga kita terus berani maju walaupun perlahan, dengan keyakinan bahwa setiap luka dan tantangan, harapan selalu ada
untuk menguatkan kita. Dalam Kristus Unit artikel 118 sampai 123, Paus Fransiskus menekankan bahwa setiap orang muda dipanggil untuk menjadi peziarah harapan dan pembawa sukacita sejati. Dalam artikel-artikel tersebut, beliau mengingatkan bahwa Allah mengundang kita untuk menemukan harapan baru, bahkan di saat kita merasa terpuruk. Ia menekankan pentingnya iman dan kepercayaan bahwa Allah selalu hadir, mendampingi kita bahkan dalam kerapuhan. Nah, teman-teman sekalian, tidak terasa kita sudah berada di penghujung diskusi pada hari ini. Jadi, terima kasih untuk teman-teman yang sudah mengikuti diskusi kita pada hari ini. Semoga teman-teman sekalian mendapatkan banyak pemahaman yang baru, banyak manfaat yang baru. Semoga ini semua memberikan makna yang baik untuk teman-teman sekalian. Nah, terima kasih teman-teman sudah mengikuti kami. Sampai jumpa di konten selanjutnya. Bye.